Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita lanjutkan pembacaan buku Pemberi Setangkai Perubahan. Kita sudah masuk di halaman 36, nanti sekitar 10 menit, biasanya sekitar 5 halaman begitu. Kita mulai. Seorang muslim harus memiliki motivasi yang responsif terhadap dinamika sosial, yaitu satu, keinginan, kehendak atau semangat yang kuat dalam merespon, menjawab, atau mengatasi dinamika sosial secara tepat. Kedua, yaitu tepat ukuran dan tepat waktu. Ketiga, sehingga mampu menghadapi dinamika sosial atau perubahan yang terus-menerus terjadi pada hidup dan kehidupan masyarakat. Dalam rangka merespon dinamika sosial, maka seorang muslim dianjurkan untuk mampu mengangkat diri. Dalam konteks motivasi, yang diangkat bukanlah badannya atau fisiknya, dan juga bukan hartanya, materinya, melainkan kualitas dirinya. Hal ini perlu diingatkan karena manusia pada umumnya sibuk mengangkat materi atau hartanya, tetapi lupa mengangkat kualitas dirinya. Akibatnya, semua barang yang dimilikinya berkualitas, tetapi dirinya tidak berkualitas. Bila upaya mengangkat atau meningkatkan kualitas diri telah dilakukan oleh masing-masing individu muslim, maka hal ini akan terakumulasi menjadi peningkatan kualitas umat Islam. Bila umat Islam telah berkualitas, maka ia akan dapat memberi kontribusi optimal bagi umat manusia. Untuk tujuan itu, maka seorang muslim perlu memperhatikan kualitas diri yang terdiri dari kualifikasi, terdiri dari keahlian dan kompetensi, serta kepribadian. Dengan demikian ada 3 hal penting yang berkaitan dengan kualitas diri, yaitu pertama, keahlian adalah kewenangan yang diperoleh seorang muslim untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan atau melaksanakan suatu kegiatan berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki olehnya. Kedua, kompetensi adalah kewenangan yang diperoleh seorang muslim untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau melaksanakan suatu kegiatan berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Ketiga, kepribadian adalah kualitas seorang muslim yang dicirikan oleh kemampuannya dalam menggalang kepercayaan orang lain sehingga ia berwenang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau melaksanakan suatu kegiatan. Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa kualitas diri berkaitan dengan kewenangan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau melaksanakan suatu kegiatan berdasarkan kualifikasi serta kepribadian. Oleh karena itu, bagi seorang muslim yang ingin meningkatkan kualitas diri, maka ia perlu melakukan berbagai perbaikan terhadap keahlian, kompetensi, dan kepribadiannya. Perbaikan ini menuntut kesediaan seorang muslim untuk terus-menerus berlatih, terutama dalam memberi respon yang tepat terhadap dinamika sosial. Latihan ini penting karena banyak jenis respon yang dapat dimunculkan seorang manusia. Seperti pertama, reaktif adalah jenis respon yang diberikan secara berlebih-lebihan. Kedua, pasif adalah ketidakmampuan memberikan respon. Ketiga, aktif adalah respon yang diberikan ala kadarnya atau sekedarnya saja tanpa motivasi yang memadai. Keempat, proaktif adalah respon yang diberikan sebelum adanya stimulus atau kondisi atau keadaan yang harus direspon sehingga cenderung mendahului stimulus. Kelima, progresif adalah respon yang diberikan secara berlebih-lebihan sebelum adanya stimulus. Keenam, responsif adalah respon yang diberikan secara proporsional, tepat ukuran dan tepat waktu, dan dengan motivasi yang memadai. Ketika seorang muslim berhasil memperlihatkan karakter yang responsif, maka tanpa disadari ia telah meletakkan dirinya pada posisi sebagai orang yang menghargai waktu. Ia mengerti bahwa waktu merupakan sesuatu yang penting bagi manusia, meskipun manusia pada umumnya tidak mengetahui tentang pentingnya waktu. Sebagai orang yang mengetahui tentang pentingnya waktu, maka seorang muslim akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, terutama ketika diketahui bahwa waktu terdiri dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Seorang muslim mengetahui bahwa pertama, masa lalu adalah waktu yang telah dimanfaatkan, sedangkan masa kini adalah waktu yang sedang dimanfaatkan, sementara itu masa depan adalah waktu yang akan dimanfaatkan. Kedua, waktu dimanfaatkan oleh manusia untuk berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku. Ketiga, pemikiran menghasilkan tawaran alternatif atau pilihan solusi atas suatu masalah yang dihadapi. Keempat, selanjutnya dari pemikiran muncul sikap, di mana sikap adalah pilihan yang ditetapkan atau salah satu tawaran alternatif
atau pilihan solusi atas suatu masalah yang dihadapi. Kelima, setelah adanya sikap, barulah muncul tindakan, di mana tindakan adalah sesuatu yang dilakukan berdasarkan sikap. Keenam, akhirnya muncul perilaku yang merupakan tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Ketika seorang Muslim mengerti tentang waktu, maka hal ini akan membantu dirinya dalam mengangkat atau meningkatkan kualitas diri yang akhirnya bermanfaat untuk dirinya. Antara lain, pertama, hidup penuh percaya diri, karena sadar bahwa dirinya memiliki kemampuan, dapat dipercaya, dan memiliki potensi yang dapat terus-menerus dikembangkan. Kedua, tetap semangat dalam menempuh kehidupan dan mendistribusikan kebajikan sebagai pembelajaran, karena belajar adalah bagian dari proses mengangkat diri. Ketiga, siap menghadapi ujian ataupun cobaan dalam hidup dan kehidupan sebagai manusia. Pengetahuan seorang Muslim tentang manfaat mengangkat dan meningkatkan kualitas diri bagi dirinya akan membuat ia tidak tergoda dengan gaya berpikir statis dan pasif. Ia mengerti bahwa mengangkat dan meningkatkan kualitas diri akan memudahkannya dalam satu, mengkomunikasikan kepentingan atau kehendak dirinya dengan orang lain yang membuktikan posisinya sebagai makhluk dewasa. Dua, mempraktekkan keunggulan komunikasi yang dimiliki manusia yang membuktikan kemampuan mengaktualisasi diri secara baik. Dan yang ketiga, memahami fitrah manusia yang mampu hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki banyak perbedaan. Oleh karena pentingnya kualitas diri, maka ada 3 hal penting yang perlu dilakukan oleh seorang Muslim, yaitu pertama, belajar, yaitu upaya untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan serta mampu memanfaatkan teknologi. Kegiatan belajar mendorong seorang Muslim untuk berjuang, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Kedua, bimbingan belajar, yaitu upaya untuk mendapatkan cara belajar yang paling efektif dan paling efisien dalam belajar. Bimbingan belajar yang diperoleh dari para ahli terpercaya akan mendorong seorang Muslim untuk mampu belajar secara efektif dan efisien. Ketiga, seminar motivasi, yaitu upaya membangkitkan keinginan, kehendak, dan semangat yang kuat pada diri seorang Muslim sehingga akan mendorongnya untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan belajar dan bimbingan belajar. Kualitas diri seorang Muslim dilatih melalui konsep benar salah. Salah merupakan fakta yang menjadi pengganti ketika benar gagal diwujudkan. Salah dapat dimaknai sebagai sesuatu yang buruk, berdosa, menyulitkan, atau membawa persoalan. Salah seringkali juga merupakan suatu penyebab ketika seorang Muslim gagal mewujudkan keberhasilan. Dengan kata lain, salah merupakan hal biasa yang biasa terjadi pada manusia. Salah bukanlah hal aneh yang terjadi pada manusia biasa. Sebaik-baik kesalahan adalah kesalahan yang mampu mendorong perbaikan pada diri seseorang. Sebaliknya, seburuk-buruk kesalahan adalah kesalahan yang menghalangi perbaikan pada diri seseorang. Oleh karena itu, seorang Muslim sebaiknya menghindarkan diri dari sikap menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Bila suatu kesalahan terjadi, maka ia sibuk untuk melacak pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku dirinya yang mendukung atau mengakibatkan terjadinya kesalahan. Ia tidak sempat lagi menyalahkan karena telah disibukkan oleh pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang akan membawanya terhindar dari kesalahan berikutnya. Saat seorang Muslim memperbaiki kesalahannya, maka ia berusaha agar tidak melakukan, pertama, incriminating, yaitu melakukan sesuatu yang menjadikan seseorang, baik dirinya maupun orang lain, nampak sebagai pihak yang bersalah. Kedua, blaming, yaitu menyatakan atau berpikir bahwa seseorang, baik dirinya maupun orang lain, bertanggung jawab atas terjadinya sesuatu yang buruk. Ketiga, accusing, yaitu memperlihatkan sesuatu untuk menunjukkan bahwa seseorang, baik dirinya maupun orang lain, bertanggung jawab atas terjadinya suatu keburukan. Sebagai contoh, ketika seorang Muslim sedang memperbaiki mobil yang telah mogok berbulan-bulan, maka ia akan sibuk mencari bagian-bagian dari mesin mobil tersebut yang telah menjadi penyebab mogoknya mobil tersebut selama berbulan-bulan. Baginya, tidak penting siapa yang terakhir mengendarai mobil tersebut sebelum mogok. Baginya juga tidak penting apakah ada orang yang pada malam hari sebelum mogok mengendap-endap untuk merusakkan mesin mobil tersebut. Baginya tidak penting siapa yang bersalah. Baginya lebih penting mengetahui apanya yang salah. Oleh karena seorang Muslim enggan menyalahkan orang lain atas terjadinya suatu keburukan, maka tentulah ia juga tidak akan bersedia menyalahkan dirinya sendiri.
Kondisi ini akan lebih banyak memberinya kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatu yang salah. Bagian-bagian dari sebuah sistem yang salah, baik yang bersifat mekanik maupun sosial, selanjutnya diupayakan untuk diperbaiki dengan sesungguh-sungguhnya. Perbaikan ini akan mengembalikan sistem pada fungsi idealnya, sehingga akan memberi manfaat optimal. Agar perbaikan dapat dilakukan secara sebaik-baiknya, maka seorang muslim harus bersungguh-sungguh memperbaiki sistem. Tidak ada waktu baginya untuk menyalahkan orang lain, dan tidak ada waktu pula baginya untuk menyalahkan diri sendiri. Untuk memperbaiki sistem, terkadang dibutuhkan momentum yang tepat. Sebagai contoh, ketika Islam hadir pertama kali di Jazirah Arab, maka momentum kehadiran ini dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem sosial di Jazirah tersebut. Sementara itu, bagi seorang muslim di masa kini, ia dapat memanfaatkan tahun baru Hijriah 1 Muharram sebagai momentum perbaikan sistem sebatas yang mampu ia lakukan. Setidak-tidaknya, ia dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya agar semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya momentum tahun baru Hijriah, sebagaimana momentum tahun baru pada umumnya, memiliki makna hijrah atau berpindah dari situasi dan kondisi yang lama atau sebelumnya ke situasi dan kondisi yang baru atau saat ini. Kepindahan ini berarti perubahan, yaitu berubah menjadi sesuatu yang lebih baik atau tepatnya lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum tahun baru Hijriah dapat menjadi pendorong dalam membentuk kepribadian yang lebih baik, seperti pertama, hidup lebih efisien agar hidup makin ringan. Kedua, hidup makin adaptif dalam kebaikan agar semakin mudah diterima oleh lingkungan atau masyarakat. Ketiga, hidup makin gigih agar semakin banyak revenue atau penghasilan yang dapat ditabung. Keempat, hidup lebih bahagia agar kebahagiaan yang dialami mampu mendorong orang lain untuk turut bahagia. Kelima, hidup lebih semangat agar hidup semakin produktif. Sudah saatnya momentum tahun baru Hijriah mendorong seorang muslim untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi dinamika sosial. Lakukan, pertama, perubahan yang mampu mengantisipasi gelombang kehidupan yang kadang-kadang tinggi dan kadang-kadang rendah. Pelajari segenap peluang yang ada dan siapkan alternatif kegiatan yang dapat dilakukan dalam menghadapinya. Kedua, perubahan responsif yang mampu memberi reaksi yang proporsional terhadap dinamika sosial. Respon setiap tanda kehidupan dengan cermat dan jangan pernah mengabaikan tanda-tanda kehidupan, karena akan mengakibatkan lemahnya respon yang diberikan. Ketiga, perubahan yang mampu mengatasi krisis dan jangan terjebak dalam krisis. Tidak penting menyesali terjadinya krisis lokal, regional, nasional maupun global, melainkan adalah lebih penting untuk berupaya mengatasinya. Boleh jadi ikhtiar yang dilakukan pada awalnya nampak kecil, tetapi dengan kegigihan dan semangat yang tinggi, maka lambat laun ikhtiar itu akan semakin besar dampak solusinya. Demikianlah seharusnya hidup. Demikianlah seharusnya mensikapi tahun baru dan demikianlah seharusnya menjalani hidup dari hari ke hari. Hiduplah lebih baik dan berubahlah menjadi lebih baik. Bangun pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang lebih cerdas, lebih dapat dipercaya, lebih objektif, dan lebih informatif. Sekarang adalah saat yang tepat untuk hidup lebih berketuhanan, lebih berbakti kepada Tuhan, lebih mampu berinteraksi sosial, lebih beradab, dan lebih mampu mewujudkannya. Saat seseorang ingin hidup lebih berketuhanan, lebih berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mampu berinteraksi, lebih beradab, dan lebih mampu mewujudkannya, maka ia perlu menghindari jahiliyah diri sendiri. Jahiliyah artinya kebodohan yang dapat terjadi di masa lalu tradisional, di masa modern maupun di masa postmodern. Jahiliyah modern artinya kebodohan yang terjadi di masa modern atau saat ini, yaitu ketika manusia mengklaim bahwa diri dan peradabannya berada di masa modern. Kebodohan yang terjadi di masa kini disebut kebodohan modern atau jahiliyah modern. Beberapa contoh jahiliyah modern adalah, pertama, mempertuhankan manusia dengan penuh kebanggaan, padahal seharusnya yang dipertuhankan adalah Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia modern atau yang menganggap dirinya modern sibuk dan bangga mempertuhankan manusia, Tuhan yang bukan Tuhan. Jika manusia modern mempertuhankan manusia, sesungguhnya mereka sama dengan manusia masa lalu, yaitu bangsa Mesir yang mempertuhankan Fir'aun. Kedua,
membangun perekonomian dengan basis riba. Padahal seharusnya perekonomian dibangun bebas dari riba. Tetapi manusia modern atau yang menganggap dirinya modern sibuk dan bangga dengan ekonomi ribanya, kapitalis atau neokapitalis. Jika manusia modern membangun ekonomi berbasis riba, sesungguhnya mereka sama dengan manusia masa lalu, yaitu bangsa Yahudi yang menerapkan ekonomi riba. Oleh karena itu sudah saatnya manusia hijrah, yaitu hijrah berpindah dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islam yang transenden, mempertuhankan Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala, humanis sesuai fitrah manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan emansipatoris, membebaskan manusia dari jahiliyah tradisional, modern dan postmodern. Peradaban Islam nampak ketika beberapa pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota berupaya mengendalikan peredaran minuman keras di daerahnya dengan menerbitkan perda atau peraturan daerah yang berisi ketentuan tentang minuman keras. Demikian sahabat-sahabat sekalian, waktu sudah 10 menit lebih, kita sudah sampai di halaman 44. Ini pertemuan yang ke-8, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang ke-9. Saya pikir demikian, saya cukupkan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.